Puji Tuhan. Kembali kita akan belajar dalam kitab Imamat, dan pada seri yang ke-8 ini kita akan belajar dalam Imamat pasal 2 ayat kedua. Imamat pasal 2 ayat kedua, saya akan bacakan. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 2 ayat kedua merupakan bagian menjadi persembahan api. Saudara-saudariku, hanya anak-anak Harun boleh melayani mezbah, tidak boleh orang lain. Bilangan pasal 16 ayat ke-40. Bahkan orang Lewi pun tak boleh. Anak-anak Harun ini boleh masuk ruangan suci, orang Lewi tidak. Pintu kemah artinya baptisan Roh Kudus. Dahulu anak-anak Harun adalah orang-orang Israel yang dilahirkan oleh turunan Harun. Sekarang dalam arti rohani, yaitu lahir baru oleh air dan roh. Orang yang melayani Tuhan harus orang yang sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 6 ayat ketiga dan kelima. Saudara-saudari, tanpa ini kita tidak akan memperkenankan Tuhan. Selain itu harus ada pentabisan atau tanda air, yaitu artinya hidup benar. Darah artinya hadiah sengsara, dan minyak itu artinya berjalan dalam roh senantiasa. Di situ ada perkataan tentang tepung halus segenggam penuh. Ini yang dibakar, bukan semua. Begitu pula bukan seluruh firman Tuhan yang dituntut oleh Tuhan dari kita untuk dibakar. Tetapi sampai di mana kita dapat memegangnya, mengerti, sampai di situ kehidupan kita akan diuji. Filipi 3 ayat ke-16. Inilah firman Tuhan yang dapat dipegang dalam tangan. Kalau kita setiawan, maka tepung yang segenggam, atau seperti tepung segenggam janda Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12, ini tak akan habis-habis. Sehingga seluruh hari sampai selesai, tepung yang segenggam ini akan cukup. Begitu sebagian firman Tuhan yang sudah kita taati, maka Tuhan akan membukakan sedikit lagi hal-hal yang baru untuk kita taati lagi. Sehingga akhirnya kita memperoleh begitu banyak pembukaan dan baru untuk kita taati lagi. Perkara-perkara yang baru untuk kita hayati, untuk menjadi daging. Wahyu 10 ayat ke-10. Orang yang ingin terus mendapat pembukaan firman Tuhan yang baru harus mau membakar segenggam, mau taat atau dibakar penuh penyangkalan diri untuk taat. Maka ia akan mendapat lagi segenggam yang baru. Begitu seharusnya, sehingga kita sampai pada mana yang tersembunyi. Di Imamat pasal 2 ayat kedua juga dikatakan bintang minyak. Minyak yang ada pada tepung itu, atau tepung diremas-remas dengan minyak. Minyak itu lebih menyala di dalam api. Di dalam api pencobaan, sengsara karena Kristus. Justru pengurapan Roh Kudus akan lebih nyata dan terasa, lebih menyala. Di dalam saat-saat yang sulit, kita lebih memerlukan kuasa Roh Kudus. Tetapi kita harus selalu penuh dengan roh di dalam segala keadaan, seperti anak darah yang cerdik. Matius 25 ayat ke-4. Saudara-saudariku, betapa indah pekerjaan Roh Kudus pada saat-saat yang penting. Makin nampak kuasa dan kemuliaannya. Kita akan berbicara tentang kemenyan. Kemenyan harus dibakar semua untuk Tuhan, tidak bersisa untuk dipakai sendiri. Segala bau harum untuk Tuhan, segala puji dan sembah untuk Tuhan,
Tidak ada sisa untuk diri sendiri. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan heran tidak luput dari pujian dan perlakuan istimewa. Tetapi ini semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Jangan ada sisa bagi kita sendiri. Bagi manusia, bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita harus insaf dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu dari Tuhan. Kita hanya saluran saja. Seperti pengakuan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Sakaria pasal 4 ayat ke-6. Seperti pengakuan Daud 2 Samuel 7 ayat ke-18. Kita sadar 5.000 orang dapat kita kenyangkan karena berkat Tuhan ada di atas pelayanan kita. Tanpa berkat Tuhan sama sekali tak mungkin, sebab kita hanya mampu mengenyangkan 1 anak kecil saja. Kemampuan kita hanya 5 roti saja. Yang kedua, bagaimana caranya? Akuilah di hadapan manusia bahwa semua ini dari Tuhan. Baik dengan kesaksian, baik dengan puji-pujian kepada Tuhan, baik dengan mengajarkan hal-hal ini kepada orang yang memuji kita. Kisah Rasul 10 ayat ke-26 dan seterusnya. Kita tidak dapat menghentikan semua pujian yang datang, tetapi kita dapat menolak dan mengarahkan kepada Tuhan yang berhak. Jangan kita bersukacita dan bergembira karena dipuji manusia. Kita boleh puas dan bergemar di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 31. 2 Korintus pasal 10 ayat ke-17. Sebab kita mencari kepujian dari Tuhan. Itu yang sah. Itu yang betul dan boleh. Ini kerinduan kita, supaya satu kali waktu akhirnya datang. Tuhan akan menilai kita dengan baik. Matius pasal 5 ayat ke-21. Sampai di sini pembelajaran kita dalam Imamat pasal 2 ayat ke-2. Kita akan sambung besok pada seri yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati.